Ini adalah tenda terunik yang gua temukan di tahun ini karena memang bentuknya bisa lu lihat aja, bentuknya beda dengan tenda-tenda pada umumnya, bahkan tenda yang pernah gua punya. Ini menjadi salah satu daya tarik. Ada aja orang-orang yang nyari tenda yang bentuknya itu beda daripada yang lain. Sekarang akan gua bahas di sini dan di akhir video akan gua sebutin juga kelebihan dan kekurangan ketika nantinya lu punya tenda dari Nature Hike ini. Oh, hai. Datang lagi di channel gue Bang IQ TV. Sorry banget, lama gue sebetulnya udah mengunggah video ini di Reels di Instagram. Cuman untuk video reviewnya ngaret parah sampai berbulan-bulan. Dan sekarang baru bisa gue buat untuk tenda ini. Karena kemarin gue itu pengen nyobain dulu tenda ini dipakai camping beberapa kali. Kurang lebih 2 kali gue pakai camping lah untuk tenda ini. Bukan naik gunung ya, tapi camping bareng keluarga. Dan kemarin gue cobain camping di kaki-kaki gunung gede gitu di Pondok Halimun. Dan nanti gue jelasin di sini gimana perasaan gue memakai tenda ini. Ini adalah tenda dari mereknya Nature Hike. Ada namanya nggak di sini? Nah ini. Jadi ini tenda dari mereknya Nature Hike dan ini nama serinya itu Flying Fish. Karena memang bentuknya ini kayak ikan gitu sebetulnya untuk bentuk dari tenda ini. Dan ketika gua tanya ke penjualnya, apakah ini tenda untuk mancing? Enggak bang, kata mereka tuh. Ini tenda bisa banget untuk dipakai camping bahkan naik gunung. Jadi tenda ini sebetulnya didesain untuk kegiatan tersebut. Jadi untuk naik gunung ini masih bisa digunakan sebetulnya. Cuman karena memang bentuknya agak unik, akhirnya gue menemukan fitur-fitur yang tidak dipunyai oleh tenda lain dan fitur-fitur yang tidak ada di tenda ini yang mana biasa gue dapetin di tenda-tenda gunung lainnya. Sekarang gue akan kasih tahu bahan yang dipakai di sini. Bisa lihat di sini, ini tipikal bahan-bahan di tenda mahal memang. Jadi bahannya itu tipis karena memang di sini pakai bahan 20D monosilikon nylon dengan waterproof rating kurang lebih 2000 mm yang ada di tenda ini. Ketika kemarin gua pakai camping pun kebetulan sih ada hujan, cuman hujan ringan aja, nggak gede, dan tentunya sangat-sangat aman karena memang untuk ketahanan airnya atau waterproof ratingnya di 2000 mm untuk tenda ini. Dan perlu gua kasih tahu, tenda ini hampir 80% itu single layer. Nah, kenapa ada 80% ya, Bang? Bisa lihat di sini. Jadi di sini sebetulnya ada kayak sirip ikan gitu. Dan ketika dilihat di bagian dalam, ntar gue buka dulu. Ketika lihat di bagian dalam, ini ada lapisan satu lagi. Jadi yang tadi gue bilang ini hampir 20%-nya itu bisa dibilang ya double layer. Tapi untuk 80%-nya di bagian atas nih sama di bagian depan tenda ini hanya satu layer aja. Yang tadi gue bilang ada fitur-fitur yang unik dan tidak dipunyai di tenda-tenda lain yang ini nih. Jadi di bagian pinggir-pinggirnya, yang mana di bagian pinggir-pinggir ini biasanya rentan untuk kena cipratan air. Tapi di tenda ini untuk di bagian pinggir-pinggirnya ini dikasih bahan yang bisa ngebuka gitu ya. Dalam hal ini ada 2 lapis gitu. Dan memang ketika nantinya ada hujan, di bahan yang lebihan ini menjauhkan tetesan air itu menjauh dari ruang kita tidur nantinya. Apalagi nantinya lebih bagus lagi dipasang parit. Jadi di sini nih dipasang parit, di sini dipasang parit sehingga ketika airnya dijauhkan oleh bahan yang ada di sini lebih aman lagi. Jadi airnya itu tidak menyentuh ke bagian ruangan kita tidur nantinya. Sekarang gua akan ajak keliling dulu. Jadi ini bagian depannya. Jadi ada kayak frame melintang gitu. Dan di sini ada bentangan frame juga. Sekarang kita ke bagian sini. Yang tadi ini ada siripnya ya di bagian kiri. Dan di bagian belakang ini benar-benar tertutup rapat dan double layer yang 20% tadi sampai belakang sini, tapi paling ujung belakang sini hanya ada satu layer. Dan bisa lo lihat di sini ada frame yang melengkung. Jadi frame ini berbeda dengan frame-frame lain. Jadi kemungkinan ketika nantinya lu punya tenda ini dan patah untuk framenya, dan kebetulan apesnya patahnya di bagian sini, agak susah sih nyari penggantinya. Karena ini ada frame yang dari sananya udah bengkok gitu. Nah, di bagian sini sama sebetulnya seperti yang tadi. Nah, sekalian gua jelasin dari situ, frame yang ada di sini pakai frame yang berbeda. Memang namanya itu frame aluminium alloy, tapi di sini ada perbedaan. Ini pakai frame aluminium alloy 7001.
yang pernah gua tanya ke brandnya itu, frame alloy 7001 itu memang didesain untuk menahan angin kencang. Walaupun tendanya ini unik, dia tetap memperhatikan kekuatan dari frame yang ada di tenda ini. Jadi untuk framenya ini pakai aluminium alloy 7001. Ada detail-detail yang bagus sih dari tenda ini, karena ini balik lagi ya, tipikal-tipikal tenda mahal tuh ya kayak gini. Dia detail-detail itu benar-benar serius. Yang pertama, di bagian ujung-ujung sirip ini udah dikasih jahitan-jahitan yang bagus ya. Di samping di sini kan ada list nih, ada list di sini, dan di sini untuk di ujungnya itu dipertebal oleh dia, dipakai bahan yang double gitu, dan di sini untuk tali webbingnya yang mana nantinya ditarik ini dikasih lebih bagus juga. Dan untuk dimasukinnya frame di sini yang pertama pakai tali webbing yang bagus, yang mana tali webbingnya itu enggak lebar-lebar banget tapi pakai tipe-tipe tali webbing yang kuat, dan di sini ada bakal. Dan yang lebih niat lagi di sini untuk dimasukinnya batang frame ini dikasih kayak bahan yang lebih kuat gitulah. Ini kemungkinan besi sih untuk bahannya, atau baja atau aluminium, karena ini solid sih bahannya nih. Jadi detail-detail yang ada di tenda ini menunjukkan bahwa ya ini tenda gunung banget gitu. Artinya ini ya bisa untuk dipakai ke gunung. Kenapa gua bahas tadi itu ya salah satu yang nantinya membantu untuk menahan angin kencang di atas gunung. Jahitan yang ada di sini, model frame yang dipakai, model cantol yang dipakai itu ketika nantinya bergabung untuk menahan angin kencang, ya tenda ini udah disetting kayak gitu. Makanya tadi gue bilang, yang awalnya gue tanya ke penjualnya ini tenda untuk mancing kah? Enggak, ternyata tenda untuk dipakai camping, bahkan naik gunung pun masih oke untuk tenda ini. Sebelum kita ke bagian dalam, gue pengen ngebahas di bagian depannya dulu. Di bagian depannya ini tidak ada teras sama sekali sih sebetulnya. Hanya ada kanopi sedikit banget tuh, hanya ada kanopi sedikit banget. Dan ini kanopinya harus ada memang, biar ketika nantinya ada hujan, itu di bagian pintunya ini ketika tertutup kayak gini, itu masih aman nih untuk pintu yang ada di atas ini. Karena pintu yang di atas ini sebetulnya bisa kita setting ya, nih, jadi bisa kita setting untuk memberikan sirkulasi udara di sini. Tapi ketika kita butuh sirkulasi dan ada hujan kenceng, di sini masih terhalang oleh kanopinya. Jadi di bagian depan sini memang minim banget untuk terasnya. Jadi kemungkinan kalau emang lu mau masak-masak atau berkegiatan dengan aman, harus ditambahkan fly seat lagi biar lebih maksimal untuk masak-masaknya atau berkegiatan di depan sini. Karena ya bisa lihat kanopinya ya segede gini doang. Tapi yang perlu lu tahu, tenda ini single layer di hampir 80% ruangan tempat kita tidurnya. Singkatnya, ketika nantinya kondisi dingin atau hujan, itu biasanya lapisan paling luar itu suka muncul embun-embun tuh. Atau sering kita bilangnya kondensasi. Itu bukan bocor ya. Bedakan antara bocor dengan kondensasi. Kalau bocor itu sampai netes-netes, ya emang bocor gitu kan. Kalau kondensasi itu jangankan di bahan kayak gini, di gelas pun pasti terjadi untuk kondensasi. Jadi tenda apapun, mau single layer ataupun double layer, pasti terjadi kondensasi ketika kondisi dingin ataupun hujan. Nah, bedanya yang double layer itu ketika kondensasi di bagian outernya, ketika ada embun ke bagian dalam, itu nggak langsung netes ke tempat kita tidur. Karena memang ada lapisan kedua. Kita tidur di lapisan keduanya. Beda dengan tenda single layer kayak gini, ketika kondensasi di bagian outernya, ya kemungkinan langsung netes ke tempat kita tidur. Tuh. Jadi misalnya ada kondensasi di bagian sini nih. Pasti ada embun tuh. Di bagian dalam tuh ada tetesan-tetesan embun, ya langsung masuk ke bagian dalam. Dan ketika nantinya lu tidur pun, atau lu lagi berkegiatan, ketika kulit lu atau tangan lu menyentuh si bahan outernya langsung nempel ke embun tadi. Karena kita tidur di tenda yang hanya satu lapis aja. Jadi itu bedanya single layer dan double layer. Cuman hingga akhirnya si tendanya sih menjadi lebih ringan biasanya. Sekarang gua akan ngasih tahu di bagian dalamnya. Jadi di bagian dalamnya ini ada beberapa komposisi. Hampir 80% itu ya pakai bahan outer tadi. Terus untuk 20%-nya di sini dikasih mesh untuk sirkulasi udaranya. Jadi sirkulasi udaranya ini benar-benar terbuka karena memang lapisan sirip yang tadi itu benar-benar dibentangkan kan. Jadi untuk kita ngedapetin sirkulasi udara itu lebih enak. Apalagi posisi tidur, sirkulasi udaranya itu deket banget dengan posisi kita tidur nih di sini nih. Jadi sirkulasi udaranya itu dari depan sampai belakang sini. Cuman satu hal yang dari kemarin gua agak sedikit kesel, yang pertama di sini nggak dikasih pocket-pocket
nggak ada saku-saku gitu, nggak ada saku di depan ataupun di belakang, dan nggak ada gantungan untuk lampu tenda nih untuk di dalam tenda ini. Jadi agak bingung untuk menempel lampu tenda itu di sebelah mana untuk di bagian dalamnya. Dan di bagian dalam ini ukurannya cukup untuk 2 orang aja sih menurut gua. Dan untuk memakai sleeping pad itu agak tumpang tindih. Untuk di bagian sleeping padnya kan pasti pakai sleeping pad 2 nih. Ketika di bagian sininya sih oke, tapi ke bagian dalam itu kan mengerucut jadi kecil, jadi agak tumpang tindih. Tapi itu masih aman-aman aja lah sebetulnya untuk dipakai tidur. Sekarang gua akan ngomongin ukurannya dulu. Untuk lebarnya ini khususnya di bagian depan sini 150 cm, cukup untuk 2 orang. Dan untuk panjangnya ini 260 cm. Dipastiin nggak bakal ngelipet kaki lu ketika tidur di tenda ini. Dan untuk tinggi dari tenda ini kurang lebih 110 cm. Terutama di bagian sini 110 cm di bagian depan. Tapi kalau kita ngukurnya ke belakang ya makin menurun kan, karena ngelihat bentuk dari tenda ini. Dan tenda ini sebetulnya udah include footprint, cuman gua lupa ke bawah untuk footprintnya. Jadi dipastikan ketika nantinya lu membeli tenda ini udah include footprint dari hike and run-nya. Di sini ada satu pintu. Nah, gue tutup dulu. Cuman pintu ini ada fitur yang unik. Nah, jadi di sini di bagian atasnya aja ini ada 2 lapisan. Lapisan pertama itu pakai bahan mesh yang bagus nih. Serangga nggak bakal masuk. Kalau emang lu perlu sirkulasi udara masuk, tinggal dibuka aja. Tapi kalau emang lu ngerasa dingin, pengen nutup celah angin biar nggak masuk, ditutup kayak gini aja. Jadi untuk pintunya ini sebetulnya fleksibel. Sekarang gue akan ngomongin kelebihan dan kekurangan yang ada di tenda ini. Kelebihan yang pertama adalah gue suka pemakaian bahan yang ada di sini. Pemakaian bahan yang ada di sini tuh menunjukkan tipikal tenda-tenda mahal lah untuk bahan 20D monosilikon nylon ini. Ini kemungkinan sih nggak bakal lu dapetin di tenda-tenda di bawah 1 jutaan ya. Ini kemungkinan bisa didapetin di harga tenda 1 juta ke atas lah, 1,5 ke atas biasanya. Jadi bahan yang ada di sini sih gua suka karena memang bahannya kan nylon. Biasanya nylon itu lebih kuat dalam jangka panjang dibandingkan polyester. Kelebihan yang berikutnya tentunya PU-nya udah 2000 mm. Jadi untuk menahan curah hujan di gunung-gunung di Indonesia itu aman banget. Karena rata-rata per tahun itu 2000 sampai 3000, tapi rata-rata per hari itu bisa lebih kecil lagi untuk angka curah hujan yang ada di Indonesia. Ini 2000 mm. Jadi kemungkinan sih bakal aman banget. Kelebihan berikutnya ketika nantinya lo punya tenda ini udah include footprintnya, kemungkinan lo nggak perlu beli footprint lagi karena udah dikasih oleh hike and run-nya. Dan kelebihan yang terakhir, ya lo mempunyai tenda yang berbeda dengan teman-teman lo, mempunyai tenda yang unik, dan selain unik, detail-detail dari tenda ini pun tidak ditinggalkan oleh Nature Hike. Terlihat dari pemakaian tali webbing, jahitan, frame yang dipakai ini benar-benar disetting untuk dipakai ke gunung juga. Makanya gue konfirmasi lagi kan ke brandnya bisa dipakai ke gunung nggak? Ternyata bisa. Dan memang ketika kemarin gue beberapa kali ngerasain camping pakai tenda ini, ya ini emang kayak tenda gunung aja gitu. Cuman bedanya penampilan dari luar itu ini benar-benar unik banget lah dibandingkan tenda-tenda lain. Sekarang kita ngomongin kekurangannya. Kekurangan pertama adalah single layer. Kalau emang lu selama ini tidak nyaman menggunakan tenda-tenda single layer, kemungkinan tenda ini kurang cocok. Karena yang tadi gue jelasin, kalau single layer ketika kondisi dingin aja, ketika terjadi kondensasi, kalau kondensasinya parah, itu bisa netes ke bagian tempat tidur kita. Jadi ini bukan tenda double layer, tapi tenda single layer. Kekurangan yang berikutnya, tenda ini pakai frame aluminium alloy 7001, tapi ada satu frame yang ini yang ngebentang ke belakang itu mempunyai bengkokan yang udah dari sananya. Ketika patah di bagian bengkoknya, kemungkinan agak susah untuk cari penggantinya. Jadi perlu lu pertimbangkan juga di bagian itu. Kekurangan yang berikutnya, dengan berat hati gua harus bilang harganya sih kemahalan sih untuk kualitas tenda yang gua dapetin di sini. Kalau untuk dipakai naik gunung dan dibandingkan dengan tenda-tenda yang kayaknya lebih banyak pilihan yang lebih bagus dibandingkan ini kalau kita ngelihat spesifikasi dan dibandingkan dengan harganya. Kalau gua pribadi sih ngenilai tenda ini kemahalan. Gua kurang rela ngeluarin budget di atas 2 juta untuk beli tenda ini dengan spesifikasi yang gua dapetin di sini yang tadi udah gua jelasin. Kekurangan yang terakhir, tenda ini minim teras. Untuk masak-masak tentunya nggak bakal nyaman apalagi kondisi angin kencang. Jadi kemungkinan ketika lu niat beli tenda ini dan memang mau pakai di atas gunung dan memang mau dipakai ke atas gunung, kemungkinan lu harus membawa flash seat-nya lagi untuk di bagian terasnya. Oke, itu aja
Silahkan lu pertimbangkan. Kalau emang lu suka tenda-tenda unik kayak gini, beda dengan yang lain, silahkan lu sikat aja. Gue pastiin lu akan jadi satu-satunya orang yang punya tenda unik sih. Karena gue pun belum pernah ngeliat di gunung-gunung yang masang tenda kayak gini, dan ini terbilangnya mempunyai penampilan yang unik dari tendanya. Kalau emang lu pengen tenda ini, udah gua cantumin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini. Kalau emang lu suka dengan video ini, silahkan di like sama di share. Kalau emang lu suka dengan channel ini, silahkan di subscribe aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.